Ya, teman-teman, hari ini di tanggal 10 April tahun 2025 kita akan update lagi emiten punya teman-teman sendiri. Tapi sebelumnya saya mohon maaf nih teman-teman ya. Ada beberapa emiten yang belum sempat saya bahas ya untuk harga wajar ada Ali, Sage sama Nelly ya. Nelly-nya pakai Y ini ya. Harga wajar dan ada Sage yang pingin kali dikumpas tuntas teman-teman ya. Mungkin nanti teman-teman ya kita akan bahas lagi teman-teman ya. Seperti biasa teman-teman ya, untuk update saham mungkin saya minta 4 emiten aja, BBRI, BBC, 4 bank ini ya, Big Bank ini untuk dibahas walaupun tidak ditanyakan, akan tetap dibahas karena untuk melihat penopang IHSG teman-teman ya. Minimal 4 aja teman-teman ya, selain LQ45 yang lain. Baik teman-teman, terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya, baik yang like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar, sangat luar biasa ya. Tanpa ada teman-teman, channel ini tidak menjadi apa-apa teman-teman ya. Terus kepada teman-teman yang telah mendoakan juga terima kasih. Doa teman-teman dikabulkan. Saya dalam keadaan sehat walafiat teman-teman bersama keluarga. Saya pikir teman-teman juga saya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan bersama keluarga juga. Karena kenikmatan yang paling hakiki adalah kesehatan. Terus yang telah memberikan donat berupa super tank ya. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan super tank teman-teman itu dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman ya. Oke teman-teman, kita bahas dulu teman-teman sebentar ya. Ini asing sempat masuk tadi berapa ya? Sekitar nama salah. Asing sempat asing keluar teman-teman, candlenya hijau tapi asing keluar 631,8 miliar teman-teman ya. Jadi candlenya hijau tapi asingnya keluar, jadi gap yang saya tunjukkan tadi teman-teman ya, gap yang sangat lebar ya, rentan antara 6.200 sama rentan antara 5.965-an itu menjadi hal yang nyata harus ketutup. Kemarin kan dia meninggalkan gap juga teman-teman yang sangat lebar ya. Ini ada target lagi di sini yang saya tadi bilang itu waktu siang itu, apakah dia akan melanjutkan kenaikannya ke level 6.400 atau malah turun lagi ya ke level sini teman-teman ke 5.900. Bahkan di sini ada gap kecil teman-teman di angka 5.900 untuk 15 menitan ya. Nah, secara MA sudah mulai menukik teman-teman ya. Karena waktu terakhir perdagangan itu terjadi dorongan teman-teman, dorongan jadi dia cenderung berjualan. Dan hari ini BI sangat bahagia ya, 13,7 triliun transaksi di bursa kita teman-teman ya. Asing tetap keluar ya sekitar 600-an. Terus ya kita naik 4,79% atau 286 poin teman-teman ya. Oke, kita langsung aja ke day trade-nya teman-teman ya. Nah, kita normalkan dulu teman-teman ya. Nah, ini normalnya seperti ini teman-teman. Kalau dari saya masih ada area penurunan di angka 5.800, di angka 5.700, sama yang ada gap teman-teman di 5.300 sama di angka 5.300 itu gap. Oke teman-teman, jadi per hari ini walaupun candlenya hijau, asing ternyata keluar. Beda ketika di sini ya, hijau tapi asing masuk. Nah, itulah teman-teman permainan seorang market maker. Dia bisa menghijaukan dengan berjualan ataupun memerahkan dengan membeli teman-teman. Bahkan hijau dia akan membeli, merah pun dia akan menjual. Terserah mereka. Market maker punya pegangan untuk menyetir mau ke arah mana emiten-emiten di bursa kita teman-teman. Jadi tidak usah khawatir teman-teman ya. Supirnya pun kadang-kadang seperti itu. Makanya kalau terjadi crash ataupun terjadi gap, teman biarin aja teman-teman, karena emang market makernya pengen seperti itu teman-teman ya. Apakah itu ada berita ini, berita itu, yang pasti teman-teman lihat sendiri bagaimana kelanjutan dari seorang market maker untuk mengendalikan sebuah emiten teman-teman ya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama kita cek dulu emiten punya teman-teman ya. Sebelum punya teman-teman kita cek dulu ya untuk BBRI dulu ya. BBRI kondisinya seperti apa kita lihat. Ya, BBRI besok bagiin dividen teman-teman ya. 208 akankah kena
dividen trap kita bagiin dulu teman-teman berapa kalau terjadi dividen trap itu seperti apa. Kita cek dulu di sini harganya berapa sekarang? 3.800 pas ya. 3.800 pas. Sekitar berapa persen? Sekitar 5%-an ya. Ya, sekitar 5%-an, mungkin nanti akan turun 5%-an kalau kena dividen trap. 5%-an itu area mana teman-teman ya? Sini. 4, ya area untuk menutup gapnya bagus lah teman-teman ya. Ini area menutup gap juga bagus teman-teman ya. Jadi secara hitung-hitungan teman-teman, secara hitung-hitungan ini dalam posisi kalau besok terjadi dividen trap pun bagus teman-teman. Kenapa bagus? Karena sambil menutup gapnya ya. Dia masih punya PR teman-teman di sini nih. Ini ada seekor hijau teman-teman ya. Bahkan seekor merah pun masih ada di angka 3.300-an. Walaupun sekarang embas sudah di bawah kira, tapi kalau gapnya sangat mengangah seperti ini teman-teman ya, saya pikir lebih baik dia ke bawah dulu teman untuk melanjutkan penurunan dulu. Nanti setelah penurunan mungkin dia area ini area sideways teman-teman antara 3360 ya sama angka 3 di 4 ribuan lah nih, maka akan bermain di area situ. Mudah-mudahan permainannya cantik teman-teman ya, mengakibatkan si MA10 masih terus di bawah candle teman-teman ya. Kalau sekarang saya pikir sih lebih baik ke bawahin dulu ya, nanti habis ke bawahin setelah ada dividen trap ataupun cuma sedikit doang, cuma 5% doang, mudah-mudahan dia langsung di up teman-teman ya. Kalau dia sudah bisa melewati area 4100, nah, udah berapa bukit teman yang dilewati ya, 1, 2, 3. Ini kemarin mau bikin step 1, step 2 gagal, di step 2 sini juga gagal. Nah ini juga bikin step 2 di sini tapi menunjukkan dia ada penurunan. Tapi biasanya emang seperti inilah BBRI teman-teman, 4 bank itu suka loncat kodok teman-teman ya. Kadang kalau loncat kodok ke bawah, loncat kodok ke atas, atau gap bikin gap teman-teman ya. Dan per hari ini asing keluar 188 miliar teman-teman ya, luar biasa ya asing ya. Kita cek foreign, yang penting foreign teman-teman ya. Dana lokal masuk 58,6 ribu lot. Nah ini BK keluar nggak? Oh BK masuk nggak? BK masuk sedikit teman-teman ya. RX yang masuk teman-teman. Jadi RX sama BK satu kolam sekarang bagus. YU mana YU? YU juga satu kolam teman-teman ya. Ini pertanda baik teman-teman ya. AK RX RX YU BK sudah satu kolam, tapi YU cenderung sama BK sedikit pengambilan tidak sampai miliaran teman-teman ya, mereka jualan. Nah mudah-mudahan besok teman-teman ketika terjadi trap mungkin ada kenaikan sedikit pun teman-teman manfaatin itu aja ya. Kalau teman-teman ingin scalping, usahakan catnya pakai cat 15 menit atau enggak 30 menit, kalau enggak 5 menit teman-teman ya, untuk melihat pergerakannya. Oke teman-teman, untuk BBR seperti itu ya. Jadi masih ada area penurunan, mudah-mudahan besok ditrapkan ya. Ditrapkan di angka 3.600 teman-teman. Ini area penurunannya di sini ya, karena dia meninggalkan gap area sininya. Kalau kembali teman-teman ngambil ya lumayan lah teman-teman ya. Penaikan aja tadi sampai berapa persen? 8% teman-teman ya. Lumayan kan 8% lah teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk seperti itu ya, untuk BBRI masih posisi penurunan, dan kemarin ban besok ada pembagian dividen teman-teman ya. Smart Money sudah mulai masuk, maka besok mungkin ada tanding teman-teman ya antara si BK, si RX teman-teman. Mudah-mudahan bisa terjadi seperti itu untuk tanding, tapi pengennya tanding di atas dulu ya. Lebih baik menyelesaikan PR-nya dulu di angka 3989 ya. Tadi nggak kuat teman-teman ya. Oke, kita lanjut, ada BBNI. Oh ya teman-teman, maaf ya, nanti ini yang 3 emiten ini akan kita bahas ya. BBNI kemarin akan melewati target kenaikan sementara ini, dan dia terjadi dengan gap ya. Gap ini juga sudah lewati 2 gap teman-teman ya, gap kecilnya. Nah dia menandakan dia akan ke arah sini kembali nantinya teman-teman. Tapi mudah-mudahan diturunkan dulu teman-teman ya, diturunkan dulu ke level sini teman-teman, ke angka 4021 dulu ya. Kenapa ini gapnya sangat lebar soalnya teman-teman ya. Nah, di sini juga ada tanda penurunan, sudah tersentuh sama shadow, tapi saya biarkan aja dulu ya, tidak saya cabut. Hati-hati, ini ada penurunan ke angka 421. Kalau dia mau melanjutkan kenaikan, berarti dia akan meninggalkan gap yang sangat lebar. Terus di sini juga ada si ekor hijau yang sangat panjang, teman-teman. Dipastikan kalau ekor hijau ini walaupun dia ke atas, tapi pasti ke bawah lagi, teman-teman. Entah sampai kapan, pasti dia ke bawah lagi. Terus untuk hari ini,
si Poren keluar 212,9 miliar. RX tapi masuk teman-teman, BK keluar. Jadi si udah 2 meter RX masuk, tapi BK keluar, YU keluar teman-teman. Biarin aja teman-teman ya. Yang penting si RX sudah masuk, dia memimpin untuk di BBNI ini. Secara EMA sih masih bagus, makanya mudah-mudahan ditahan ya di area 4.000-an lah, 4.020-an ya. Biar EMA 10-nya juga masih menuju ke atas, artinya masih posisi uptrend ya. Tapi bandar lokal mana bandar Poren cenderung net sell ya, tapi si RX sudah mulai masuk bertanda baik teman-teman ya. Kita dekatkan ke sini ya. Ini harga bawahnya sekitar 5.000-an teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk BBNI target terdekatnya di angka 4.300, tapi target penurunan di angka 4.034 sama di angka 3.656 ataupun di sini teman di angka 3.670-an ya. Lanjut ada BMRI. BMRI target kenaikan sementaranya sudah dilewati teman-teman, bagus teman-teman ya. Nah, ini juga dia meninggalkan target kenaikan di angka 5.000-an. Dan sama teman-teman, hampir sama karena dia cenderung bikin open gap ya. Nah, di sini ada dua target penurunan di angka 4.600 terus di angka 4.400-nya. Nah, mudah-mudahan tidak jebol yang ini teman-teman, tapi kalau jebol nggak jadi masalah sih, yang penting ditahan di sini. Asalkan dia jangan sampai jebol di angka 4.300, cenderung dia akan ke bawah kembali. Tetapi kalau udah ditahan di area 4.600-nya cenderung baik karena ini gapnya sangat lebar, teman-teman harus ketutup dulu ya. Tapi biarkan walaupun dia ke bawah, tapi tanda kenaikannya sudah diperlihatkan di angka 5.200 teman-teman. Sudah mulai kelewat nih. Harga wajarnya 6.800 teman-teman ya. Poren masih keluar 533,3 miliar, KZ PDAG masuk. RX mana RX? RX kelihatan nih, BK yang keluar teman-teman, mana RX nih porennya? HP KKBB RX kagak ada teman-teman ya. Kita jadi penasaran teman-teman, kita groskan RX mana RX? RX, wah RX lagi itu kali teman-teman, lagi liburan kali di BMRI ini ya. Berarti di sini si BK keluar ya teman-teman ya. Seperti yang saya bilang kemarin, wah BK mau jualan nih. Tapi di sini RX tidak masuk, BK yang jualan, KZ cenderung masuk. Terus kita lihat. Nah, sebetulnya teman-teman ya. Jadi untuk BMRI hati-hati ya, dia ada area penurunan di angka 4.000, kan di sini ada gap teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan sih bikin step di sini ya, ditahan di angka 4.700 untuk bikin step lah teman-teman ya. Kalau turun terus EMA 10-nya atau EMA 20-nya cenderung ke atas, wah berarti ini tanda-tanda mau di uptrend kan teman-teman ya. Dia harus melewati ini teman-teman, dia target di 5.500-nya ya. Ini harga apa namanya? Harga wajarnya 6.800-an BMRI ini ya. Oke teman-teman, BMRI masih keluar ya untuk si porennya 533. Dan sini RX tidak melakukan transaksi, BK aja hanya melakukan penjualan. Oke, BBCA sekarang. BBCA. BBCA 111,2 miliar poren keluar. RX masuk di sini teman-teman ya, BK keluar. Nah, mudah-mudahan RX bisa lah untuk mengerjakannya ya PR-nya. Nah, ini tanda kembali kenaikannya sudah dilewati sama dia, gap. Bukan ini teman-teman, ini salah ya. Harusnya kembali naik di sini teman-teman, di angka ini nih, di angka 8.400 harusnya ya. Nah, perhatikan teman-teman ya, sama teman-teman, ini juga dia menandakan akan kenaikan juga, ada penurunan juga bisa ke level 7.600 karena di sini ada si ekor hijau ataupun di sini ya teman-teman di angka 7.900-an ya. Nah, dia kalau dia cenderung dia ditahan teman-teman di angka 7.900 teman-teman, berarti dia sudah mau bikin step nih ya. Cenderung bagus. Nah, ini tanda-tanda kenaikannya di angka 8.490 ataupun lewat sedikit juga sudah mulai baik teman-teman. Tadi targetnya sudah kesentuh teman-teman untuk target untuk tanda-tanda kenaikannya sudah kesentuh teman-teman ya. Ini targetnya di sini saya teman-teman di angka 9.300 ya. Kita cek di sini harga wajarnya di angka 11.000-an teman-teman ya. Baik kuartal 2, 3 sama 4 juga sama 11.000-an teman-teman ya. Itu untuk harga wajarnya. Ini aksesoris aja kalian teman-teman. Oh, buat petanda aja teman-teman, sekitar 20%-an. Coba cek di sini nih. Ini benar nggak dia ada pantulan di 20% teman-teman ya? 19 teman-teman ya, ada 19%-an ada pantulan. Mungkin nanti bisa dimanfaatkan ketika turun 20%. Tapi kadang-kadang turun seperti ini agak lumayan lama juga siklusnya teman-teman ya. BBCA ini ya untuk turun seperti ini ya. Jarang-jarang soalnya teman-teman ya. Teman-teman aja
menyaksikan 4 bank turun sangat signifikan kan. Di area sini aja 1, 2 hampir tiap tahun sih ada teman-teman ya. Ini tahun berapa ini? Penurunan tahun 2021, 2022, 23, 24 pun ada teman-teman. Tahun 2025 sekarang dari tahun 2024 ya sangat dalam sekali gitu teman-teman ya. Tapi ini cenderung CBC itu masih posisi mahal teman-teman. Kenapa dia belum pernah menyentuh harga tengahnya ya? Coba BBNI kita cek deh. Sebentar ya teman-teman ya. Biar keingatan tuh kalau BBNI sudah menyentuh harga tengahnya. BBRI sudah menyentuh harga tengahnya belum? BBRI ya sudah menyentuh harga tengahnya malahan lebih. BBNI sudah menyentuh harga tengahnya enggak? Tuh sudah menyentuh harga tengahnya, cuma BCA doang teman-teman. BBCA yang tidak mau menyentuh harga tengah, makanya targetnya harusnya ke harga tengah nih teman-teman ya. Makanya yang istilah kalau dia sampai ke harga tengah berarti teman-teman jangan khawatir ya, karena semua 4 bank itu menuju ke harga tengah. Nah dia sudah over teman-teman, harganya sudah over teman-teman ya untuk 10 tahunan. Oke teman-teman, BBCA masih ada area penurunan teman-teman, bahkan ke level 7.000 itu masih ada. Ini harga tengahnya berapa nih? 6 ribuan ya, 6.300 teman-teman ya. Apakah bisa ke situ? Harusnya bisa teman-teman. Oke teman-teman ya, untuk si BBCA cenderung dia bagus teman-teman ya. Kalau dia nurut, kalau turun bagus teman-teman. Artinya teman-teman bisa beli di harga murah banget ya. Kemarin ketika ada DPD trap 250 ya, ada DPD trap dikit doang teman-teman DPD trapnya ya. 111,2 miliar cenderung keluar tapi RX sudah mulai masuk. Jadi 3 emiten 4 bank ini diambil sama RX teman-teman ya. Minus 1 berarti ya. Tapi BK cenderung semuanya keluar teman-teman. Mudah-mudahan si RX bisa memanfaatkan itu untuk nanti istilah penurunannya diambil kembali sama si BK, mungkin nanti ada kenaikan lagi bisa ke level 8.400 teman-teman. Oke, seperti itu ya. Oke, teman-teman, 4 bank sudah beres kita bahas emiten punya teman-teman ya. Ini apa ini? Pidhub. Nah, kalau ini bisa dua bolak-balik. Nah, target penurunan sudah dilewati teman-teman ya. Kita hapus dulu nih ya. Nah, juga target penurunannya sudah dilewati juga. Nah, ini target kenaikannya belum. Nah, dia meninggalkan gap juga teman-teman, artinya mau ke sini kembali. Dia cenderung masih downtrend, masih area penurunan untuk OMED ini di angka 145 teman-teman ya. Kalau istilahnya kalau ekor begini saya tidak melakukan tanda-tanda penurunan, teman biarkan kalau teman-teman ada yang lain silahkan ya. Cuman saya hanya memperingatkan aja. Tapi cenderung saya akan memberikan tanda untuk ekor aja, ekor hijau sama ekor merah teman-teman ya. Ini masih ada area penurunan di angka 145 karena MA10 pun lagi menuju ke bawah teman-teman ya. Ini sudah keluar belum ya harga wajarnya ya? Oh sudah ya nih, sudah keluar ya. Di 214 sekarang di angka 145 cenderung murah teman-teman ya. Untuk OMED kita cek, untuk OMED ini posisinya wah pas banget teman-teman di harga murahnya ini. Tinggal tunggu pantulannya aja teman-teman, oke? Tinggal tunggu pantulannya aja. Tunggu sampai MA10 di bawah kira menuju ke atas. Oke. Nah, ini smart money sudah mulai bagus nih, ya. Smart money sudah mulai bagus nih ya. Oke, teman-teman ya. Tunggu smart money lagi teman-teman ya. Nah, nanti nikmatin kenaikan sementaranya kalau dia tidak bisa tembus angka sini nih ya, 160. Tapi kalau sudah cenderung ditahan di angka 150 berarti dia mau membalikan hanya untuk tanda-tanda kenaikan aja. Ini tanda-tanda kenaikan juga sudah dibikin ya sama dia ya. Jadi kalau dia tidak kuat 150 tidak kuat nanjak berarti hanya kenaikan sementara, bisa turun lagi ke level 145 ya. Itu adalah PR yang wajib kerjakan. Nah, setelah itu mungkin teman-teman nanti perhatikan MA-nya. Karena si bandar lokal terus-terusan ngambil teman-teman ya. Ini bandar lokal ngambil kemarin si lagi ada keluar sedikit, tapi kalau teman-teman perhatikan ya, kita cek dari tanggal 1 deh. Si AZ sudah mulai ngambil teman-teman ya. LG keluar tapi AZ ngambil. Nah, teman-teman ya. Jadi sudah ketahuan ya, ini broker lokal untuk porennya, maaf, bandarnya itu antara si AZ sama si LG teman-teman ya. Itu udah ketahuan sekali teman-teman ya. Dan terakhir juga si siapa ketahuan juga terakhirnya itu ini LG masih keluar, sih terdeteksi ada pengeluaran dari bandara poren, tapi sini masuk teman-teman. Jadi juga berarti bukan hanya LG aja yang menjadi bandar di sini teman-teman ya. Si BQ mana, BQ yang diusir terus teman-teman ya. Si BQ di apa namanya diusir terus ya.
Nah, teman-teman, kemarin ada pengambilan dari seorang istilahnya smart money ya, dari golongan retail. Nah, bisa retail mana aja, teman, yang penting dia atas nama institusi. Oke, untuk komen seperti itu ya, harap bersabar aja teman-teman ya, harap bersabar aja. Tunggu sampai MA10 di bawah candle. Kalau dia tidak kuat ke angka bawah, berarti tunggu sampai MA10 di bawah candle, karena target kenaikanmu sudah diperlihatkan di sini. Ini gap yang sangat lebar teman-teman ya. Sama si kepala merah juga ada target ke sini ke angka 178, tapi teman-teman banyak yang nyangkut di area sini ya. Nah, ini targetnya ke sini teman-teman. Target ke 1 hanya baru kesentuh sedikit aja teman-teman ya. Tanggal 24 bulan. Artinya dari bulan 10 teman-teman saya membuat target ini belum kesampaian juga. Biarkan aja. Sekarang posisinya lagi baik, teman-teman, lagi di posisi murahnya. Lanjut, ada data. Data bagaimana dengan data? Posisi data kita lihat. Data posisinya di mana? Posisinya udah kemarin sudah over ya teman-teman ya data ini, dan cenderung sekarang lagi turun dari harga tengahnya teman-teman ya. Kita cek data di sini, target kenaikan di angka 145 tercapai. Berarti sudah tercapai ya teman-teman, target yang saya target sudah tercapai. Ini mungkin target kedua. Target penurunan ada di angka 894 tapi belum terpenuhi, biarkan aja. Kemarin dia tidak ikutan ya. Keren juga nih, tanggal 8 dia tidak ikutan teman-teman ya. Dia tidak ikutan terlalu panjang. Ini target penurunan ya di 965 teman-teman yang wajib dikunjungin, tapi juga dia menandakan akan kenaikan ke harga 1089. Posisi sekarang lokal lagi keluar, perhatikan ya, bandar lokal keluar, foreign pun ikutan keluar. Artinya ini masih posisi pembuangan dari seorang bandar foreign. Lebih baik teman-teman, ini kan sudah mulai di harga sedikit agak murah. Lebih baik nanti tunggu turun aja sama, karena ini target penurunannya sangat banyak sekali. Mungkin nanti di sini ada kenaikan sementara ya, bisa ke level 1089 ataupun di bawahnya. Kita gedein dikit deh. Bukan nggak pas teman-teman di sini ya. Ada gap kecil sama gap di sini. Mungkin kalau dia tidak kuat di angka 1459 berarti dia cenderung mau turun ke bawah. Soalnya MA20-nya lagi menuju ke bawah. Walaupun MA10 lagi sideways, teman-teman, lagi menuju ke tengah, tapi MA20-nya masih menuju ke bawah. Artinya masih posisi downtrend, teman-teman ya. Tunggu sampai dia apakah ada pantulan di angka MA200-nya nih. MA200 baru keluar ya. Karena target penurunan sangat banyak sekali sampai ke 496, 497 ya. Di sini murahnya di angka 469 ya, di area sini berarti teman-teman ya. Ini area penurunan di sini 469. Nah, di sini ya. Ini area murahnya di sini. Kita tunggu di sini, saya tulis ya area murah gitu aja ya. Area murah. Nah, teman-teman seperti itu ya. Oke, teman-teman yang masih posisi downtrend karena si bandar lokal masih jualan. Perhatikan bandar lokal dan poin cenderung jual. Artinya dia mau buang barang secara pelan-pelan, teman-teman ya. Hati-hati, tunggu aja nanti area murahnya. Tunggu sampai ada pungutan kembali dari seorang bandar lokal atau karena smart money belum muncul. Nanti ini kalau mau di-up teman-teman, perhatikan nanti smart money. Cara nyetingnya sudah saya kasih tahu ya. Cari aja di playlist cara di situ, teman-teman ya. Lanjut ada BRMS ya, BRMS. Ini ada ketokohan di sini teman-teman ya. BRMS target penurunan di sini ya. Sudah kejebol ya. Kita hapus dan kembali juga sudah kejebol lagi. Nah, ini sudah menyisakan area kenaikannya di satu ya, di gap di 339, yang kedua kemarin ya di sini nih. Di angka 327-nya. Nah, hati-hati teman-teman, ini target penurunan ya. Kita hapus, kita pindahkan ke depan, boleh nggak teman-teman ya? Boleh-boleh aja ya. Kita karena pas banget di sini ya, biar nggak terlalu banyak garis. Kita pindahkan ke sini ya. Set 273. Kita gedein dikit ya biar pas ya. Gedein dikit. Iya. Nah, sudah gede, kita pasin dulu di sini. Nah, kan gap sangat jelas sekali di sini teman-teman. Ini terlalu tengah. Nah, situ udah pas lah. Ini gap yang sangat jelas sekali, ini untuk area penurunan teman-teman ya. Jadi lebih baik dia kesiniin dulu ya untuk BRMS. Sip ya, posisi downtrend teman-teman ya. MA200 memang lagi posisi di atas, ke atas, menuju ke atas, tapi lihat MA20 sama MA10 lagi menuju ke bawah. Nah, mungkin nanti nikmatin kenaikan sementara bisa ke level 324 karena si bandar lokal dan pulang cenderung akumulasi ya. Nanti kalau dia turun sampai ke level sini berarti bagus teman-teman, dia menjemput PR-nya. Apalagi sampai ke sini ya, ke angka 232 bagus sekali teman-teman ya, dia untuk menjemput PR-nya. Dia cenderung di angka 251 untuk harga wajarnya. Jadi sekarang dalam posisi mahal teman-teman ya. Kita cek di sini BRMS.
posisi. Ya, posisi masih posisi mahal, teman-teman belum menyentuh harga tengahnya di angka 257. Upayakan teman-teman kalau mau ngambil ya area-area 215, teman-teman, pas harga tengahnya di bukan harga 3/4-nya di angka 199, teman. Itu mungkin nanti area untuk putar baliknya. Sekarang kemarin sudah mencapai overnya, artinya sudah menyentuh harga mahalnya, tinggal menyentuh harga murahnya aja. Tunggu sampai MA10 di bawah candle lagi menuju ke atas. Kalau dia tidak kuat berarti hanya kenaikan semata. Tapi per hari ini ada pengambilan dari Bandar Lokal dan Foreign. Nikmati nanti kenaikan sementara bisa ke level 327 ataupun di bawahnya. Lanjut ada PYFA ya. PYFA. PYFA. PYFA lu bagus teman-teman, lagi diambil Bandar Foreign nih. Perhatikan nih Bandar Foreign ngambil, keren banget ya. Ini tanda-tanda penurunan sudah dilewati ya. Cenderung bagus melewati tanda penurunan. Satu lagi ini area penurunan di angka 141. Kita cek untuk PYFA. PYFA cenderung sudah lewat daripada harga tengahnya, cenderung murah sekarang teman-teman ya. Kalau pengen murah teman-teman tunggu di area 92 ya. Karena suka ada pantulan ya. Suka ada pantulan. Manfaatin itu teman-teman ya. Kalau dari MA coba lihat masih posisi downtrend, artinya ini apa, lagi diambil sama Bandar Lokal, maaf Bandar Foreign. Jadi penurunan ini Bandar Lokal ngejual tapi Bandar Foreign masuk teman-teman ya. Nanti bisa kebalikannya, Bandar Foreign nanti jualan, Bandar Lokal nanti yang ambil teman-teman ya. Area kenaikan bisa ke angka sini teman-teman, ke angka 171. Apabila dia nggak kuat berarti dia betul mau ke bawah lagi, mau ke arah 141. Di bawah masih ada turunan 102 sama 86, itu area untuk penurunannya. Karena si Bandar Lokal cenderung jualan, ada pengambilan hanya sedikit teman-teman, hanya 6.000 aja. Tetapi si Bandar Foreign cenderung ngambil hari ini aja dia sudah ngambil 1,4 miliar teman-teman ya. Ada CCC lagi teman-teman ya. Nanti manfaatin teman-teman untuk kenaikan sementaranya ya. Ini tanda-tanda penurunan saya kasih juga nih di angka gapnya ya, 150 ini tanda penurunan juga teman-teman ya. Nanti mungkin ada kenaikan sementara, nikmatin sampai ke 171 atau di bawahnya atau dengan shadow teman-teman ya. Oke, smart money sudah mulai masuk bagus, tapi lebih baik teman-teman tunggu aja karena mulai posisi ini lagi posisi downtrend ya. Nih sedikit lagi lah teman-teman menuju ke harga murahnya ya. Karena cenderung setelah di harga murah dia dipantulkan. Oke teman-teman ya. Lanjut kita ke emiten apa nih, AADI teman-teman ya. AADI ini AADI Adaro Andalan ya. Kakaknya nggak ditanyain teman-teman. AADI dia tidak kuat teman-teman kemarin ya untuk naik ke 6497, cenderung masih downtrend dan dia cenderung masih memberitahu di area penurunan di angka 570 karena menyikam gap teman-teman ya. Dan per hari ini bagus teman-teman di angka 9,7 miliar, si Foreign sudah mulai masuk. Si Aka ngambil, si JP ngambil, sama CCC ngambil. Lokal pun sudah masuk, nanti nikmatin aja kenaikan sementaranya bisa ke level 6478 di bawahnya. Atau kalau dia mau ke bawah silahkan teman. Kenapa? Ini gap juga yang harus dilewati. Posisi EMA masih posisi turun. Tapi penguatan Bandar Lokal, Bandar Foreign cenderung bagus ya. Sampai per hari ini aja ngambil. Bandar Lokal pun demikian. Kemarin ada pengeluaran dikit, wajar teman-teman, tapi diambil lagi sekarang. Artinya penurunan si AADI ini diambil sama Bandar Lokal dan Foreign. Target utama ada di angka 10.000 teman-teman ya. Mungkin teman-teman 10.000 kan kejauhan. Boleh teman-teman ke arah sini nih ya. Target sini nih. Ini targetnya teman. Target 10.0425 ya. Itu target kenaikannya. Bisa karena kalau ke sini dia cenderung akan uptrend. Kenapa? Karena sudah melewati satu bukitnya. Tapi teman-teman kalau katanya yang kejauhan di sini aja boleh, silahkan aja teman-teman ya, terserah teman-teman ya. Smart money sudah mulai masuk, Bandar Lokal juga sudah mulai masuk, Foreign juga sudah mulai masuk. Secara teori harusnya di up, tapi pinginnya turun dulu ke bawah untuk menutup gapnya, biar PR-nya tertuntaskan. Habis ngerjain PR silahkan mencari tugas yang lain. Tugasnya apa? Kenaikan. MDKA ya, Merdeka Copper Gold ya. MDKA katanya kok terjun katanya. Nggak apa-apa teman terjun ya. Ini tanda-tanda penurunan ya sudah dilewati, bagus berarti teman-teman ya. Tanda-tanda ini juga sama nih, tanda penurunannya sudah lewati. Ini juga tanda penurunannya sudah mulai dilewati. Jika di bawahnya ada enggak? Oh, nggak ada teman. Berarti ini
ini si ekor merah harus harus dicapai teman-teman ya. Target kenaikan ada di angka sini teman-teman, kenaikan sementara ya di angka 141. Apabila MA10-nya masih menuju ke bawah dan MA20 pun masih menuju ke bawah, cenderung dia masih downtrend karena MA200 lagi menuju ke bawah. Kenapa nggak terjun? Ya kan lagi downtrend teman-teman ya. Posisinya di downtrend. Kenapa downtrend? Karena Bandar Foreign jualan ya. Kemarin sampai kemarin aja masih jualan dan Bandar Foreign dan Bandar Foreign dan lokal hari ini ada pengambilan, maka nanti nikmatin kenaikan sementara, teman-teman bisa ke angka 1418 ataupun di bawahnya atau biasanya tersentuh sama shadow. Apabila tidak kuat berarti dia mau melanjutkan penurunan ke angka 1033 biar tuntas PR-nya. Secara akumulasi belum ada yang signifikan. Hari ini ngambil 33,1 miliar teman-teman untuk si Foreign. CC bagus teman-teman ngambil seperti biasa. CC biasanya kumpulin barang, memaaf harga dan jual, nanti makan nikmatin kenaikan sementaranya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk MDLA seperti itu ya, walaupun ada kenaikan sementara tapi tetap teman-teman perhatikan untuk area penurunan di angka 1033. Kita cek MDKA ya untuk posisinya. Posisinya udah murah banget teman-teman, udah murah banget nih. Targetnya ke angka 1400 ke harga murahnya. Ya sekarang dia posisi di angka murah banget. Ya tinggal tunggu pantulan aja teman-teman. Tapi karena sekarang lagi posisi downtrend, tunggu sampai MA10 di bawah kanal aja teman-teman. Mungkin nanti ada kenaikan bisa ke level 1700 teman-teman ya. Lihat di sini ya. MDKK sudah keluar belum LK-nya teman-teman ya. Nanti kalau sudah LK-nya keluar kasih tahu ya. Ini saya pindahin ke sini nih. Kemarin itu dia di angka PR rasionya negatif teman-teman ya. EPS-nya negatif berarti teman-teman ya. Mudah-mudahan biasanya kalau ada akumulasi dari seorang foreign biasanya LK-nya bagus. Ini belum ada tanda-tanda akumulasi foreign teman-teman ya. Cenderung dia masih posisi downtrend ya. Smart Money sudah mulai masuk, kemarin sudah jualan ya, tinggal tunggu Smart Money lagi yang masuk. Soalnya di sini sudah mulai jualan. Lanjut ada Antam ya, ANTM. Antam. Antam ini target kemarin targetnya sudah disentuh teman-teman dengan shadow, tapi dia meninggalkan jejak penurunan teman sini nih. Satu di angka 1399, yang kedua pun di ekor merah di 1416 teman-teman ya. Itu ada area penurunan. Nah, ini harga wajarnya. Udah keluar belum Antam teman-teman LK-nya? Kalau sudah keluar kasih tahu saya. Nah, oke teman-teman, ini adalah gap yang wajib dikunjungin. Berarti di sisi ya. Berarti dia harus ke sini, teman-teman 1475 itu area wajibnya ya. Setelah ada kenaikan silahkan aja. Ini kayaknya foreign sudah akumulasi, kayaknya LK-nya bagus nih teman-teman untuk kuartal 4 ya. Soalnya si foreign sudah akumulasi. Kita cek deh ya, tunggu sebentar ya. Nanti kalau itu kita hitung harga wajarnya. Oh teman-teman sudah keluar ya LK-nya ya. Tuh kan benar kan kalau kuartal 4-nya bagus, si foreign sudah akumulasi ya. Besok kita hitung ya Antam teman-teman ya untuk harga wajarnya ya. Kita tulis dulu sini deh. Antam ya. HW ya. Saya pakai HW aja lah. Oke. Tenang teman-teman, ini PR-nya akan saya kerjakan juga kok teman-teman. Tenang, punya teman juga pasti dikerjain dulu. Oke teman-teman, harga wajarnya sudah diketahui. Harga wajarnya belum ya. Ini ANTM nih, kita cek nih Antam nih ya. Kita cek Antam. Nah, cenderung dia masih murah teman-teman, masih murah ya, untuk 10 masih murah si Antam ini dia. Masih punya target ke angka harga tengah di angka 1600, bahkan bisa ke harga opernya ya 2900. Tapi jangan tinggi-tinggi lah teman-teman ya. Mungkin kalau level sini juga baik nih 2400 ataupun di bawahnya di angka 2000-an juga sudah mulai baik teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk Antam seperti itu ya. Ini Antam semua target sudah dipenuhi, bahkan teman-teman dulu yang nyangkut, masih ingat saya tuh ketika saya bikin pertama kali ngebahas Antam teman-teman ya. Teman kita itu ada yang nyangkut di 1400 teman-teman ya. Ini 1400 sudah beberapa kali terulang dan ke angka 1600 sudah beberapa kali keulang. Jadi teman-teman harusnya yang ngambil 1400 masih cuan lagi. Jual di 1600, 1500 jual, nanti turun lagi, ngambil lagi. Teman-teman mungkin bisa jual begitu terus teman-teman ya. Sudah untung berkali-kali teman-teman. Jadi antara swing, investing pun masing-masing punya kelebihan teman-teman ya. Swing pendek, swing panjang juga masih punya kelebihan. Tinggal teman-teman gaya tradernya yang mana silahkan aja.
Oke teman-teman, ini harga Foreign juga sudah mulai masuk 36,4 miliar ya. Untuk kemarin masuk sekitar berapa nih? Kalau kemarin masuknya berapa nih? Hampir 83 ya. Nah, ini bondar lokal juga sudah mulai masuk. Foreignnya ada si AK, ada JP sama si BK. Untuk lokalnya ada siapa? Ada YU, ada AG, ada ZP. Ini cenderung keren teman-teman ya. Ini termasuk bandar teman-teman, mereka termasuk bandar. Jadi kalau dia turun ke bawah jangan khawatir ya, karena ke bawah pun sering gitu teman-teman ya. Mereka juga butuh jualan karena kan yang ngambil bukan hanya satu broker aja, kadang-kadang beberapa broker. Terus satu broker kadang-kadang bukan satu akun. Nah, itulah keistimewaannya seorang bandar foreign ataupun bandar lokal, teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk sementara ini si Smart Money juga belum masuk lagi teman-teman ya. Tunggu aja sampai koreksinya ke area 1474 ya. Ataupun dia kalau dia tidak kuat teman-teman ke 1400, bisa jadi ke angka bawah lagi, bisa ke angka 1300 ya. Tapi cenderung dia sudah bikin step 1, step 2 teman-teman, step 2 terus ya. Ini step 1, step 2 gagal kan di sini teman-teman. Nah, sini gagal kan? Step 2 sini gua sama gagal kemarin terakhir di tanggal 8 ya. Tapi akhirnya dibalas lagi, tapi sekarang harus membalas ke bawah lagi deh teman. Gimana dong? Memang seperti itu keinginan. Walaupun istilahnya harus ke bawah lagi karena bandar foreign dan lokal cenderung masih terus akumulasi ya. Target di angka 1600 tapi tertentu sama body, baru tersentuh sedikit sama shadow aja, belum dicabut. Untuk status ini juga sama, belum dicabut statusnya teman-teman ya. Untuk area 1600-nya belum saya cabut teman-teman ya. Oke, masih antam bagus teman-teman ya. Ada Chen nih, Chen. Ini Chen yang arah tadi ya. Dua hari arah ya, Chen ya. Chen ini secara TA dulu teman ya. Secara lukisan market maker dulu deh Chen ya. Oh, Chen itu posisinya murah teman-teman, lagi murah banget teman-teman ya. Kemarin waktu naik itu ya, maaf. Ya kemarin itu cenderung di harga murahnya ya. Malahan cenderung dia itu murah banget kemarin itu ya. Jadi kenaikan sekarang itu di harga murahnya. 2 kali sudah menyentuh harga murahnya. Jadi dia cenderung sekarang lagi bermain di harga murah. Perhatikan ketika di harga murah teman-teman. Boom ya. Mudah-mudahan terjadi siklus itu lagi teman-teman ya. Mudah-mudahan terjadi siklus itu lagi. Nah teman-teman kalau ingin istilahnya udah nggak usah jauh-jauh deh katanya. Ini area standarnya di sini teman-teman. Di angka 154 ataupun di bawahnya di angka 130. Itu area standarnya. Ini semua sudah dibahas teman-teman ya. Soalnya ada garis. Ini untuk si Chen ini hati-hati ya. Ini area penurunan di angka 40 teman-teman ya. Nah ini area gap juga sama teman-teman. Ini kan dia open gap teman-teman ya. Ini harus ke bawah dulu. Ini juga sama nih. 43. Terus di angka ini juga sama. Gap harus ketutup juga. Ini area penurunan semua. Tapi di sini nanti kedepannya di target ini teman-teman di 77 teman-teman ya. Oke teman, secara EMA masih posisi ke atas. Tapi sayang banget nih ya. Secara EMA bagus, EMA 10, EMA 20 juga masuk ke atas, EMA 200 pun demikian. Tetapi secara isian, perhatikan bandar lokal dan bandar foreignnya cenderung jualan, teman-teman. Perhatikan ya, lokal jualan, foreign pun jualan ya. Ini enak banget ya sampai 20% ya. Mungkin teman-teman ngejar itu ya. Hati-hati teman-teman nih ketika begini ya. Ini gap ini harus dilewati juga. Perhatikan ketika dam, perhatikan dam deg ya, kecuali kalau besok ditahan di angka 43 teman-teman ya. Cenderung dia bikin step kan, step 1, step 2, step 3 nih. Mungkin nanti akan kenaikan lagi. Karena posisinya sekarang lagi murah banget di harga murahnya. Sekarang di posisi harga murahnya lebih dikit lah teman-teman. Tapi tetap harus hati-hati ya. Karena si bandar lokal dan bank cenderung jualan nih ya, terus dia meninggalkan gap ya. Ya harus hati-hati karena sebuah gap itu harus tertutup dengan baik teman-teman, baik. Kalau orang lain sama shadow hanya tertutup, kalau saya enggak sih teman-teman ya, harus tertutup sama body kalau saya sendiri ya. Oke, ini juga tidak terlalu tipis-tipis amat lah teman-teman, masih standar lah ini ya untuk harga ada 600, 2000, 250 itu masih seribuan lah teman-teman, masih seribuan. Oke teman-teman, hati-hati ya, ini area penurunannya untuk gap-gapnya. Nanti target ke atasnya bisa ke angka 77 lagi, cuman sekarang lebih baik teman-teman udah santai aja karena kenaikannya sudah lumayan teman-teman ya. Lebih baik tunggu koreksi aja, bisa ke level 58 nanti ada kenaikan sementaranya ataupun bisa ke level 43 lagi teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu untuk Chen ya. Ini baru lepas daripada FCA kali Chen itu ya. Agak sampai ke 37 teman-teman.
Wis keren itu. Keren sama teman-teman ini. Si apa namanya si Chen ini. Dem gitu ya. Cenderung keren lah teman-teman ya Chen ini. Oke teman-teman seperti itu ya untuk si Chen ini masih di harga murahnya jadi masih ada bisa kenaikan teman-teman ke harga standarnya di angka 154 ataupun di angka 130-an. Tapi untuk posisi sekarang lebih baik teman-teman ini sudah agak tinggi secara channel sudah tinggi dan sebenarnya lokal ataupun sudah cenderung jualan ya. Udah segitu aja. Walaupun ada naik biarin aja. Lebih baik kita tunggu teman-teman koreksi aja karena gapnya sudah sangat lebar sekali ini. Tapi kalau teman sebagai pemberani ya silahkan aja teman dorongan dari atasnya, dorongan dari bawah nih, boom ada teman-teman ya. Cuman saya catatan dari saya itu benar lokal dan pola cenderung sudah keluar. Lanjut ada RCCC teman-teman ya. Ngomong-ngomong ini sudah berapa biji teman-teman yang saya periksa ya? 13. Masih bisa lah 13 teman-teman. RCCC target penurunan sudah dijebol teman-teman, biarin aja set. Kita hapus ini target penurunan di angka 109 belum ya. MA100, MA20 lagi menuju ke atas. MA10 lagi menuju ke atas tapi posisi di atas candle teman-teman. Ini cuma butuh dorongan aja teman-teman. Ini mudah-mudahan besok ke 142 ya. Untuk kenaikannya mungkin SMA10 sudah mulai dilewati. Tapi apabila tidak mau karena si bandar lokal cenderung jualan, perhatikan bandar lokal jualan, bandar polen pun jualan, bisa jadi dia dibawa ke bawah lagi teman ke angka 107 ya untuk menuntaskan PR-nya. Karena ini banyak PR yang mempekerjakan sampai ke level 65 ya untuk RCCC ini. Ini banyak PR-nya teman-teman ya, si RCCC ini. Posisi sudah murah teman-teman, artinya nikmatin aja nanti teman-teman ya. Kalau sudah pungutan daripada bandar lokal bagus lagi ya. Kalau dia sudah tidak sanggup untuk bisa melewati angka 166 ke angka 197 berarti masih posisi downtrend ya. Cenderung dia harus bisa melewati 164 sama 194 teman-teman ya. Karena secara pungutan masih posisi bukan mungut tapi masih posisi jualan ya. Kemarin smart money masuk, ada kenaikan sedikit, lumayan lah teman-teman. Nanti tunggu aja sampai smart money masuk. Di sini smart money cenderung dia kalah terus teman-teman di sini nih, ya. Di sini kalah, di sini ada kemenangan sedikit juga kemenangan ya teman-teman ya. Tapi cenderung di sini kalah teman-teman, kalah terus untuk smart money-nya teman-teman ya. Oke teman-teman, lebih baik si RCCT ini ke bawahin dulu untuk menuntaskan PR-nya sampai ke level 59 dulu teman-teman karena sudah ada PR-nya. Nanti kalau sudah mengerjakan PR-nya kemungkinan dia akan menugaskan tugas selanjutnya ya. Ini sementara ini sebenarnya masih posisi bisa up teman-teman ya. Makanya tinggal tunggu kepastian besok nih 144-nya bisa ketembus nggak di gapnya ya. Kalau tidak ketembus ya otomatis dia mau ke bawah dong ya ke angka 108. Tapi kalau ditahan di 108 berarti sudah bikin step 3, step 1, step 2, step 3 ya di sini ya. Apalagi sudah break teman-teman ke angka 145 ataupun ke angka 195 cenderung dia akan naik. Tapi secara pungutan masih posisi pembuangan dari bandar lokal dan poren teman-teman. Hati-hati ya untuk RCCC ya. Domestik ada si kakak poren cenderung jual, cenderung jualan pantesan teman-teman ya. Ada ciri-ciri teman-teman RCCC nih, pembuangan daripada bandar poren ya teman-teman ya. Sama lokal juga sama lagi pembuangan. Hati-hati ya. Kalau sudah pembuangan seperti ini lebih baik kita tahan aja teman, tahan emosinya. Lanjut ini ada emiten apa ini sama ya. Sama. Kita lihat sama. Sama ini kali. Sema apa sama nih? Sema kali ya. Saya tidak mau spekulasi teman-teman ya. Berarti ini kita hapus aja ya. Sama itu sama dan kali ya. Soalnya samanya tulisannya gede teman-teman. Apakah itu kode emiten? Kita ternyata di sini bukan sama, yang ada juga same. Ada juga same kan. Ada juga sema ya, sema ada. Same ada. Nah, kalau sama nggak ada teman-teman. Berarti kita langsung ke IBOS aja ya. IBOS gitu, IBOS, bos gitu, IBOS ya. IBOS kita lihat untuk IBOS.
Kemarin sudah ada pungutan daripada bandar lokal 3 hari, ternyata sekarang malah ngejual lagi teman-teman ya. Ini masih belum menunjukkan tanda-tanda pengambilan dari seorang bandar lokal dan foreign teman-teman ya. Ini cenderung MA10 juga masih ke bawah, MA20 pun demikian. Nah, hati-hati teman-teman, saya punya target penurunan di angka 27. Di sini ada si ekor merah nih target penurunan ya, kita geserin dikit dah ke sini ya biar kelihatan. Saya pikir kalau dia sudah mencapai target penurunannya, dan kita akan lihat nanti ke depannya apakah si bandar lokal dan cenderung isi lagi kembali teman-teman. Soalnya bandar foreign cenderung dia belang-belang atau belang betong ataupun ompong-ompong ya. Yang menguasai ini adalah bandar lokalnya teman-teman. Kemarin ada kenaikan sementara ketika ada smart money masuk dan terjadi penjualan yang signifikan. Nah, ini smart money sudah mulai masuk teman-teman ya. Sudah mulai bagus. Tinggal tunggu aja bandar lokal akumulasi lagi secara signifikan ataupun foreign masuk kembali. Di sini foreign sudah mulai ngambil ya. Sedikit ya di sini nih tanggal berapa? Tanggal 26 ya. Tapi sini sudah terlihat jelas di sini ada pengambilan ya 11 juta. Karena kan ini akselerasi teman-teman ya. Oke, kita lihat untuk domestik siapa, ada OD, ada XC, ada teman kita ya, XC sama EP sama kakak. Tapi di sini saya sinyalir mereka si bandarnya masih buangan teman-teman ya. Jadi lebih baik nanti tunggu aja sampai si bandar lokal akumulasi lagi. Bahkan saya pingin itu ke angka 27 dulu ya untuk menutup PR-nya. Kalau sudah ketutup PR-nya, target utama di sini 270 teman-teman. Karena saya suka dengan penurunannya yang rapih teman-teman. Ini rapih teman penurunannya. Cenderung yang menggambarnya keren. Ini bandar istilahnya bandarnya keren lah teman-teman. Market makernya keren ini. Bisa ngelukis dengan sempurna penggambar seperti ini. Jadi kalau turun-turun, kalau naik-naik teman-teman. Nah sekarang itu posisinya lagi posisi downtrend, karena MA10 masih berada di antara candle, terus masih posisi kecenderungan di atas dan menuju ke bawah. Saya pikir 27 itu area yang bagus teman-teman, asal tinggal tunggu aja sampai smart money masuk kembali yang besar dan tinggi dan ada pungutan dari seorang bandar lokal teman-teman. Apalagi kalau foreign sudah ngambil, udah sip ini mah 270 bisa lah teman-teman ya. Tapi jangan jauh-jauh teman-teman ya teman-teman, kalau udah katanya 270 ketinggian katanya. Oke. Teman-teman nanti perhatikan di harga murahnya aja di sini nih ya. Di angka 221 ataupun di bawahnya. Di 140 juga sudah mulai bagus teman-teman ya untuk si bos ini. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja. Masih banyak emiten-emiten yang belum dibahas teman-teman ya. Belum saya masukkan ke watchlistnya. Dan mohon maaf apabila nanti saya hapus tanggal 11-nya, yang 11-nya ya. Untuk nanti pembahasan untuk harga wajarnya ya. Disatukan dengan Ali, Saga, sama Neri. Baik teman-teman, salam untuk keluarga di rumah. Sampaikan mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Dan kepada teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang telah berdonasi berupa super thank ya. Yang telah mendoakan saya juga terima kasih. Yang telah nge-like, yang nge-share, yang telah memberikan subscribe juga terima kasih. Tanpa ada teman-teman, video-video yang saya bagikan tidak ada manfaatnya. Saya ingin ketika saya memberikan satu ilmu aja teman-teman, mudah-mudahan bisa diterima dengan teman-teman. Dan saya juga istilahnya sesuatu yang bermanfaat itulah yang menjadi nilai lebih lah teman-teman ya. Terus kepada teman-teman, kalau ada istilahnya isian di kepala teman-teman yang harus tuangkan aja teman-teman ya. Biar nambah ilmu kepada yang lain juga, biar nambah informasi kepada yang lain juga teman-teman, itu akan lebih baik lagi. Karena di sini bukan menjas, bukan istilahnya menjadi guru, tapi di sini sebagai tukar pikiran teman-teman ya. Oke, sekian dan terima kasih. Ciao.